Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Muhammad Sahri, mahasiswa UIN Radinta Lampung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema interaksi sosial dan kelompok sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dengan subjudul yang pertama, pengertian interaksi sosial, yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial, ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial, keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang kelima, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi individu dengan individu ketika Nisa dan Ani sedang berbicara mengenai suatu hal. Interaksi individu dengan kelompok ketika seseorang guru mengajar murid-muridnya di kelas, di mana guru sebagai individu dan murid-murid sebagai kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok ketika ada kompetisi sepak bola antara tim A dan tim B, maka masing-masing dari anggota kelompok tersebut berinteraksi berdasarkan nama tim atau kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi itu minimal dilakukan 2 orang. Yang kedua, adanya simbol yang berupa bahasa yang kita gunakan dalam berinteraksi. Yang ketiga, adanya dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki tujuan. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial, di mana bertemunya 2 pihak atau lebih secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, adanya komunikasi, di mana proses penyampaian pesan pada seseorang. Dalam komunikasi terdapat 3 unsur, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, isi dari yang akan disampaikan, komunikan, orang yang menerima pesan. Sedangkan yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu dilakukan dalam keadaan sadar. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama atau positif. Contohnya seperti gotong royong. Yang kedua, yaitu interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau hal yang negatif. Contohnya seperti kontravensi atau konflik. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu proses meniru orang yang ia kagumi, baik itu meniru cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Yang kedua yaitu identifikasi, yaitu proses meniru juga tetapi lebih mendalam dan detail. Nah, faktor ini mendorong individu ingin menjadi sama persis seperti tokoh yang ia kagumi. Contohnya, seseorang mengagumi Superman, maka seseorang itu membentuk tubuhnya sama persis seperti Superman, baik itu secara fisik maupun karakter. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah perasaan belas kasih atau hormat atau menghargai yang diungkapkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, seseorang memberikan tepuk tangan atas penampilan konser. Yang keempat yaitu empati, di mana seseorang dapat ikut merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, seseorang melihat terjadi bencana alam banjir di suatu daerah dan ikut merasakan kesedihan, maka ia mau menjadi relawan dan membantu warga yang terkena bencana alam tersebut. Yang kelima yaitu sugesti, di mana dorongan atau pengaruh yang diberikan kepada orang lain agar orang lain mengikuti seperti apa yang kita inginkan. Contohnya, Anissa tidak menyukai susu, tetapi Bella mensugesti Anissa bahwa susu itu bagus untuk kesehatan tubuhnya, maka akhirnya Anissa mau meminum susu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelompok sosial.
dengan subjudul pertama, pengertian kelompok sosial, yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial, yang ketiga, jenis dan contoh kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut Joseph, kelompok sosial adalah kelompok yang meliputi dua orang individu atau lebih. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang bisa dipahami oleh pihak lain ataupun anggotanya secara keseluruhan. Sedangkan kalau menurut Surjana Sukanto, kelompok sosial adalah suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama, serta pola perilaku yang sama pula. Hubungan yang dihasilkan dalam setiap kelompok sosial biasanya bersifat timbal balik. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Yang ketiga, adanya struktur organisasi. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Yang kelima, telah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, ikatan yang erat antara anggota kelompok. Dan yang terakhir, memiliki peraturan atau norma. Yang pertama yaitu partisipasi aktif, di mana kesadaran dari setiap individu dalam kelompok sosial bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu kesamaan yang dimiliki anggota. Setiap individu memiliki nasib serupa, kesamaan tujuan hidup dan cita-cita yang sama, kesamaan karakter fisik, ideologi politik, ataupun persamaan lainnya akan mempererat ikatan antar individu dalam kelompok sosial. Ciri yang ketiga yaitu adanya struktur organisasi. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peranan fungsi dan bahkan kedudukan yang jelas, misalkan di sekolahan seperti OSIS. Ciri yang keempat yaitu adanya kegiatan yang dilakukan bersama, adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh semua anggota. Dengan demikian akan terciptanya interaksi dan pola perilaku aktif dari semua individu yang bergabung, bahkan bisa mempererat hubungan antar anggota dalam kelompok sosial. Ciri yang kelima yaitu telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Sebuah kelompok sosial tidak bisa disebut sebagai kelompok sosial jika baru saja terbentuk dalam beberapa hari. Hubungan antar individu dalam kelompok haruslah telah terjalin dan berlangsung selama beberapa tahun, bulan, ataupun minggu. Ciri yang keenam yaitu ikatan yang erat antara anggota kelompok dalam kelompok sosial. Apabila seseorang individu mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan dampak terhadap perilaku pada individu tersebut, maka anggota kelompok lainnya juga akan terpengaruhi. Ciri kelompok sosial yang terakhir yaitu memiliki peraturan atau norma. Setiap kelompok sosial pastinya memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian akan diciptakannya norma atau peraturan. Terbentuknya norma atau peraturan tersebut tentunya memiliki tujuan yang tegas dan harus ditaati oleh setiap individu demi tercapainya sebuah tujuan bersama dari kelompok dan juga tujuan pribadi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis kelompok sosial yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama kelompok sosial terorganisir dan yang kedua yaitu kelompok sosial tidak terorganisir. Kelompok sosial terorganisir terbagi beberapa macam. Yang pertama, kelompok dasar. Yang kedua, kelompok besar dan kecil. Yang ketiga, kelompok primer dan sekunder. Yang keempat, in-group dan out-group. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Yang keenam, formal dan informal. Yang ketujuh, kelompok sosial keanggotaan dan acuan.
Sedangkan buat kelompok sosial tidak terorganisir terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerumunan. Yang kedua, publik. Dan yang ketiga, massa. Jenis kelompok sosial yang terorganisir yang pertama yaitu kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok berukuran relatif kecil yang dibentuk karena adanya tujuan untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif kelompok besar yang telah ada. Sebagai contoh, kelompok penjagaan yang muncul di suatu kampung ketika kampung tersebut mulai muncul tindakan kriminalitas. Yang kedua yaitu kelompok besar dan kecil. Besar kecilnya suatu kelompok bisa ditentukan dari jumlah anggota dan beban tugasnya. Sebagai contoh, untuk kelompok besar yaitu Persatuan Guru se-Indonesia. Lalu, dari kelompok besar tersebut dibentuklah kelompok kecil lagi, yaitu kelompok panitia reuni guru. Yang ketiga yaitu jenis kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki ciri: 1. Hubungan erat antara anggotanya. Yang kedua, secara fisik antar anggota saling berdekatan. Yang ketiga, adanya ikatan emosional dan memiliki solidaritas yang tinggi. Contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan untuk kelompok sekunder memiliki ciri hubungan yang tidak rata dan biasanya didasari keterikatan karena pekerjaan ataupun profesionalitas. Misalnya, seorang karyawan yang terikat kontrak oleh direktur suatu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, jenis kelompok sosial ada in-group dan out-group. Sering juga disebut sebagai kelompok dalam dan kelompok keluar. Ketika seseorang menyebut kami, ia bagian dari kelompok itu. Dan ketika seseorang menyebut mereka, ia bukan bagian dari kelompok itu. Sebagai contoh, seorang kepala desa mengatakan kami akan membangun irigasi yang baik untuk warga. Maka kami yang dikatakan kepala desa bukan merujuk pada kepala desa itu sendiri, tetapi pada anggota dari organisasi desa yang ia bina. Selanjutnya yaitu jenis kelompok sosial paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni dan emosional yang tinggi seperti organ manusia yang diciptakan untuk saling membutuhkan. Contohnya seperti paguyuban suku Jawa. Sedangkan untuk jenis kelompok sosial patembayan memiliki ikatan yang mekanis didasarkan atas visi bersama, misalkan komunitas pengusaha dan serikat buruh. Selanjutnya yaitu jenis kelompok sosial, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya adalah organisasi kemahasiswaan. Sedangkan untuk kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki peraturan atau struktur organisasi yang secara tertulis atau dinyatakan legal. Biasanya kelompok informal terbentuk atas kesepakatan sosial saja, misalkan geng SMA. Nah, jenis kelompok sosial yang terakhir adalah kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan seseorang sebagai anggotanya. Misalkan, seseorang mengaku sebagai mahasiswa bahwa ia menunjukkan kartu kemahasiswaannya. Sedangkan untuk kelompok acuan adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalkan ada seseorang yang bergaya seperti aktor Korea, padahal ia bukan warga Korea. Ia menjadi aktor Korea sebagai acuannya. Baik, selanjutnya yaitu kelompok sosial tidak terorganisir. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, tetapi tidak memiliki pola hubungan yang bertahan lama. Contohnya, penumpukan pada penumpang kereta api atau penonton bola. Mereka berada di suatu tempat, kontak dan komunikasi mungkin saja terjadi, namun tidak bertahan lama. Ketika sampai tujuan atau pertandingan bubar, mereka juga akan ikut bubar.
Yang kedua yaitu publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara atau tidak langgeng. Sebagai contoh, menonton acara televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar. Publik memiliki ukuran yang besar, namun mereka terhubung melalui perantara atau dengan kata lain tidak menjalin interaksi yang sifatnya langsung. Yang terakhir yaitu massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban, dan modernitas kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama, dan sebagai contoh aksi demo yang dilakukan di depan kantor DPR dan biasanya didasari oleh visi yang sama. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.